Kalau umpamanya disuruh nebak, kalau memang itu nanti benar-benar naik, dia dapat tambahan, dapat masukan, nanti kalau enggak hilang uangnya. Lah itu kan judi. Sama seperti kita itu, ini ada kartu, kalau memang tebakan kita itu tinggi daripada yang lain, kita akan menang. Lah itu kan judi. Kalau kamu ingin dikejar rezeki, taat pada Allah. Taat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Ngurusin apa sih kemarin sih? Ngurusin ini perjalanan ke Jogja. BPJS. Oh kemarin itu ke Taspen dan Asabri. Taspen dan Punya siapa itu? Punya ibu mertua. Oh biar enggak hangus gitu ya. Kan udah wafat kemarin. Nah, harus dihentikan pensiunnya. Itu kadang nggak semuanya sih. Ada orang udah meninggal tapi nggak lapor, jadi pensiunannya terus terima. Itu gimana tuh Ustaz? Haram apa enggak itu Ustaz? Bentar, nanti kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tum, dan saya sudah bersama guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah bersama sahabat saya Pak Haji J. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Tum. Sehat Pak Haji ya. Alhamdulillah. Nah sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat beriman, teman-teman yang sudah memberikan komen di video kami ya. Tapi mohon maaf kalau belum bisa menjawab semua karena kesibukan kita juga. Video kali ini masih seperti biasa, kita akan berbincang-bincang mengenai tauhid supaya kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Pak Ustadz, saya mulai dari pertanyaan saya. Nanti mungkin Bang Haji juga ingin bertanya. Sekarang banyak sekali saya mendengar, melihat di media massa ya Pak Ustadz ya, tentang orang yang berlomba-lomba itu pengen punya harta yang banyak Pak Ustadz. Sampai-sampai mereka itu tanpa disadari atau dengan mereka sadari itu melakukan penipuan-penipuan di media massa sampai miliaran rupiah seperti itu. Ada yang menjadi korban dan mereka juga tidak merasa bahwa itu salah gitu. Kira-kira seperti itu sih, karena mereka enjoy aja melakukannya. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu kira-kira menurut pandangan Islam itu bagaimana itu Pak Ustadz? Yang mana nih yang ditanya ini, yang salahnya, yang berlomba-lombanya, atau yang mana nih yang ditanya ini? Nah, dia kalau yang saya lihat ini Crazy Rich itu ya, itu kan ternyata melakukan penipuan melalui apa itu namanya, kayak robot, kayak judi gitu loh Pak Ustadz itu. Ya, jadi emang semua orang itu butuh uang. Betul. Ya, semua. Ya. Karena uang inilah untuk salah satu alat sosial lah ya. Betul. Cuma ada orang yang menginginkannya itu berlebih dan sangat banyak sekali. Dan saya memang kemarin melihat ada yang bermain di trading bohongan itu. Ya, pakai saya robot bilang ya, ada yang robot, ada yang binomo. Ya. Ada yang saya lihat itu juga seorang wanita berjilbab yang ditanyain di salah satu TV nasional. Ya, saya dengarkan sekilas itu dia pengen ya kaya seperti yang orang ngomong, murah banget seperti itu. Ya, tapi kan boleh kalau pengen kaya Ustaz. Boleh nggak tuh? Ya kalau masih di level manusia sih boleh-boleh aja. Emang ada level di luar manusia? Ada lah. Level akhirat. Maksudnya. Level jin. Iya.
level manusia akhirat. itu maksudnya level dunia. Kalau jin kan uang nggak dipakai. Iya. Kalau jin itu kan kesenangan ya, jin itu seneng lah. Jadi kalau level akhirat sama manusia, kalau saya selalu, kenapa saya selalu bilang nggak apa-apa itu secara manusiawi, saya belum menjawab tentang akhiratnya. Tapi kalau menurut agama, agama ini mau yang mana nih? Mau yang sisi akhirat apa dunia nih? Kalau manusianya sendiri ya monggo silahkan, mau kaya sih silahkan. Tetapi kaya itu kan sebenarnya diawali dari nafsu. Jadi si ibu atau mbak yang berjilbab yang saya lihat itu ya dari nafsunya ingin kaya. Siapapun, nggak cuma mbak yang berjilbab itu. Banyak orang mengajarkan orang itu mau kaya. Ada orang yang mengajarkan disuruh sedekah biar kaya, seperti itu ada, dan banyak sekali orang mengajarkan. Ya, orang-orang dakwah banyak yang seperti kalau ingin kaya sedekah itu kuncinya. Jadi tidak ada level akhiratnya, semuanya itu dunia. Kalau menurut saya itu dunia. Mau kaya, mau sedekah kek, kalau dia unsurnya mau kaya, ini dunia. Sama seperti kalau sholatmu tumben kamu rajin sholat, ya biar saya itu rezeki saya lancar. Nah, itu sholatnya untuk rezeki, untuk dunia. Tidak ada akhiratnya sama sekali. Nah, sangat banyak teman-teman yang dakwah itu yang ngajari seperti itu. Contoh, mamanya ada seseorang ketemu sama seorang ustadz atau seorang kiai, mamanya bilang, Pak Ustadz, Pak Kiai, utang saya banyak. Nah, kalau kamu ingin bayar, sedekah. Loh, tidak ada hubungannya hutang dengan sedekah dulu, itu tidak ada. Yang ada adalah kenapa kamu itu berhutang. Harusnya yang ditanyakan itu. Kenapa kamu berhutang? Untuk nyicil rumah. Nah, kenapa kamu rumah? Ya kan saya ingin meningkatkan taraf hidup. Nah, kan ingin meningkatkan kan nafsunya. Kamu kos bisa nggak? Ya bisa, malah lebih enak kos daripada ingin punya rumah. Tapi istri saya ingin punya rumah sendiri, ya diajak ngomong lah namanya istrinya. Kecuali kalau istrinya diajak ngomong nggak bisa, ya. Kan beda di sini. Ya. Kalau istrinya diajak ngomong nggak bisa kan beda, gitu. Pakai WA berarti masih bisa diajak ngomong, ya, komunikasi. Nah, dari situlah sebenarnya para pendakwah atau para ustadz atau para kiai kalau dibilang saya banyak utang ustadz kiai gimana caranya bayar, itu langsung kasih nih baca ini puasa ini, baca ini sekian kali sekian ratus sekian ribu dan sebagainya. Itu nggak masuk akal menurut saya. Nggak seperti itu caranya. Lah kamu hutang itu dari mana? Nafsumu. Terus setelah kamu nggak bisa bayar atau susah atau begitu, terus Allah kamu todong agar Allah itu mau membayarkan hutangmu. Lah wong ibadah aja masih gerudal-geradul kok mau nodong Allah Ta'ala. Kalau saya seperti itu. Nah, harusnya seorang yang tahu agama itu ditanyain kamu hutang itu kenapa. Itu nomor satu. Bukan apa yang diinginkan orang itu dia penuhi dengan baca ini, baca ini, baca ini. Bukan. Karena pasti dia ada kesalahan di hadapan Allah Ta'ala. Rata-rata 50% lebih pasti ada kesalahan. Kalau tidak kesalahan di hadapan Allah Ta'ala, bukan tidak, pasti ada kesalahan. Karena bisa aja salahnya dia dengan orang tuanya, terlalu gampangin, terlalu gaya, banyak sekali kesalahan. Nah, orang yang ingin kaya itu dia terbulik dengan nafsu, dengan pemahaman YouTube yang pamer harta dan sebagainya. Ya menggiurkan lah, punya Aventador, punya Porsche, mobil ya, Ferrari, terus itu Rolls Royce, itu kan, iya, rumah juga kayak istana. Iya, nah. Itu kan menurut saya, ya itulah cara-cara setan untuk menggoda manusia melalui YouTube. Dan itu yang paling disukai oleh penggemar YouTube, pamer hartanya atau terkenalnya. Kalau yang isinya pengajian yang baik itu sangat jarang. Tapi kalau pengajiannya ketawa aja terus itu banyak.
Sehingga nggak tahu yang dicari dalam pengajian itu ketawanya atau isinya, nggak tahu. Dilalahnya banyak yang suka itu. Ya itulah yang suka, itulah yang sebenarnya harus kita fahamkan bahwa kita itu hidup di dunia itu tujuannya adalah akhirat. Kalau ketawa ketiwi itu dunia, boleh sesekali boleh sih. Nah, orang yang sudah mulai ketipu-ketipu itulah sebenarnya dia juga karena setan yang ada dalam hati, mata, otak, telinganya dia. Ini mudah, ini dia kan di sini itu kan euforia di dalam hatinya sendiri, sehingga jalan-jalan Allah dia akan lupakan. Harus dengan ikhtiar berdoa kepada Allah. Salah. Kenapa saya tidak bilang setiap malam berdoa kepada Allah? Enggak, berdoa itu setiap saat, bukan malam aja. Setiap saat berdoa. Lah berdoanya apa? Ibadahnya belum bagus tapi mintanya banyak. Nah kan gitu. Ya. Coba. Itu yang bikin malu dan itu diajarkan sebenarnya oleh banyak orang-orang pendakwah, itu diajarkan. Ini kalau kamu ingin rezeki itu ngejar, kamu baca ini, diajarkan seperti itu. Kalau kamu ingin dikejar rezeki, taat pada Allah, taat, cari akhirat. Kalau kamu sholat, niatkan lillahi ta'ala. Kalau kamu baca Quran, niatkan lillahi ta'ala. Kalau kamu menggauli istrimu, niatkan lillahi ta'ala. Mau kemana? Nah itulah akhirat sebenarnya. Belajar beneran, iman itu lurus, ya luruskan beneran. Jangan main-main. Kalau dakwah, ya dakwahlah dengan kalimat-kalimat yang baik, yang lembut, yang umum-umum normal gitu. Jangan dakwah dengan kata-kata yang apa ya? Kalau bahasa Indonesianya tuh mulutmu. Nah, itu kalau bahasa Jawa kan nggak enak di telinga itu. Nggak umum. Ya umum bagi dia, tapi ya sebenarnya untuk dakwah enggak. Tapi yang itu yang disukai. Pak Ustadz, apa ada nggak ketaatan tertentu supaya orang itu bisa cepat kaya gitu Pak Ustadz? Kalau kamu tanyanya cepat kaya, enggak ada. Enggak ada yang namanya cepat kaya itu, enggak ada. Proses ya. Kalau ada proses, saya nggak akan bilang nggak ada tetepan. Itu tuh hanya Allah. Harus orang Muslim itu begitu di dalam otak itu. Jadi kalau pengen kaya, nggak ada orang pengen kaya itu harusnya nggak ada. Yang ada adalah coba kerja yang baik karena Allah, kan begitu. Ikhtiar yang baik, mau rajin silahkan rajin. Yang dinilai itu kan itu, bukan kaya atau miskinnya. Kalau dia memang seorang Muslim dan dia dalam berikhtiar, dia baik, dia benar-benar niatnya karena Allah. Kemudian kalau Allah belum memberikan, saya tetap bilang belum memberikan, itu kan hanya Allah dan saya tidak tahu. Kalau belum memberikan sampai dia meninggalnya, ya memang itu yang dicukupkan sebegitu oleh Allah Ta'ala. Dia kerja keras, kalau memang Allah belum mengizinkan dapat rezeki, ya mau nggak mau apa. Makanya kalau orang yang enak gampang itu apa? Main trading yang potong. BPP belum mengizinkan, OJK belum ada dan sebagainya. Itu diomongin di YouTube, diomongin ini grafik, ini apalagi yang disuruh, kalau umpamanya disuruh nebak, kalau memang itu nanti benar-benar naik, dia dapat tambahan, dapat masukan, nanti kalau enggak hilang uangnya. Lah itu kan judi. Sama seperti kita itu, ini ada kartu, kalau memang tebakan kita itu tinggi daripada yang lain, kita akan menang. Lah itu kan judi. Sudah tidak dibolehkan, tapi Muslim itu banyak seperti itu. Padahal dari MUI sendiri sudah menceritakan jangan, kripto juga dilarang oleh MUI. Mau gimana kita sekarang? Patuh kenapa? Kalau ingin kaya, lah itu kan keinginan kamu, nafsumu. Lah kerja aja belum mau kok. Kerja duduk-duduk di rumah kalau begini. Ya kalau memang itu tradingnya benar, boleh sih. Ya, saya membolehkan karena memang itu salah satu rizki. Seperti kamu dulu kerja di BUMN umpamanya, boleh sih. Persoalan nanti masuknya itu kamu itu mau ini dudul sini, dudul situ. Ada ngomong titip ya, Fortuner 1 umpamanya. Titip ya yang di sana. Itu kan urusan kalian masing-masing. Itu yang harus dikendalikan. Itu yang harus dikendalikan, sama seperti itu sebenarnya. Gak usah yang di binomo yang kata
kata orang-orang pintar itu katanya itu ilegal. Di kerja biasa itu masih aja di hadapan Allah Ta'ala tetap ilegal. Nah, tadi di awal kan Ustaz bilang pengen kaya nafsu, pengen rumah yang lebih ini nafsu. Nah, kita ini yang awam nih, yang nggak nafsu tuh yang mana Ustaz ya? Yang tidak menafsu itu Bagaimana membedakan nafsu dengan tidak nafsu? Dengan semangat itu. Apa yang tadi Ustaz bilang, pokoknya kerja yang baik aja sehingga nanti rezekinya Allah yang nentuin atau gimana? Nah itu udah benar. Benar. Allah itu kan yang maha memberi rizki, memberi kekayaan, memberi rizki itu kan komplit ya, komplit ya. Kita fokus ke arah kaya mamanya, ya. Allah yang maha memberi harta, ya razak, betul ya. Betul. Persoalannya adalah kita itu mengikuti perintah Allah enggak? Kan yang mau memberi rizki siapa? Allah. Kemudian yang ingin kaya siapa? Kita. Allah yang memberi rezeki sama kita cocok nggak kalau disatukan? Cocok. Mana cocoknya? Cocok. Karena Allah nggak perintahkan kita untuk kaya. Lah ya memang betul. Nah itu yang harus pintar. Nah disinilah banyak ayat yang kita itu nggak ngerti. Ayat-ayat yang nggak ngerti sehingga disuruh baca ini, suruh baca ini. Lah artinya itu apa? Artinya itu tauhid itu apa? Harus dikerjakan. Yang kita semua kerjakan harus lillahi ta'ala karena Allah itu kan tauhid. Nah itu nggak diambil, suruh baca. Coba baca ulangi, coba artinya coba lihat. Itu kebanyakan tauhid lah, kebanyakan tauhid itu dikerjakan. Ngerjain sesuatu harus karena Allah. Lah wong kerja sendiri itu ngotok ke sana kemari, baru berangkat kerja aja udah nyenggol di sana, diselip ngarah, di ini jengkel, di itu semuanya itu jengkel di sini. Lah dari mana Allah itu mau memberikan jalan-jalan rezeki kalau dari situ aja dia nggak mampu mengelola nafsunya? Tapi ada juga yang kaya begitu Ustaz, gimana? Itu kan rahmannya Allah aja. Nah, mau protes apa? Iya. Nah disinilah kalau kita mau mengikuti perintah Allah, kejar akhirat kita, dunia akan mengikuti. Itu perintah Allah, kejar akhirat itu apa? Ya satu-satu yang ada sekeliling kita itu apa? Punya istri, punya anak, punya kerjaan. Itu dulu dianalisa. Ada istri kalau ngomong yang baik. Lewat situ. Istri ngomong tidak baik, dituturi, dikasih tahu, dinasehatin dengan kata-kata yang baik. Loh kan gitu. Ada anak, kalau anak itu kurang baik diajari. Itu lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Itu kan anak. Biarin aja kalau gua maki-maki kan biarin, itu anak gua gitu. Lah memang kamu itu jadinya anak itu bukan atas izin Allah. Anaknya jadi melawan juga. Nah akhirnya dia nanti juga akan dilawan oleh anaknya. Kadang-kadang orang tua itu pada saat tuanya anaknya nggak mau sama dia. Benar. Nggak mau sama dia karena apa? Anaknya itu masih ingat dulu dimaki-maki, dimarahi terus sama orang tuanya. Lah kalau begitu anak dosa. Persoalannya itu bukan anak yang dosa dulu. Persoalannya adalah orang tuanya ngawur dia mendidik. Lah kalau udah ngawur dia menurunkan genetik tidak baik pada anaknya sehingga pola kerja, pola belajar yang ngawur itu diadopsi oleh anak. Berarti orang tuanya menjadi guru. Kalau anaknya menjadi ngawur, ya pasti anaknya gurunya orang tuanya. Jangan gurunya yang awalnya ngawur, anaknya ikut ngawur, orang tuanya ngomong anak durhaka. Lah kan akhirnya salah-salah maunya menang sendiri. Ya enggak. Karena ada orang tua durhaka, yang durhaka. Karena nggak ada orang tua, semuanya anak. Anak dari bapak. Yang boleh namanya orang tua itu nabi Adam. Nah itu orang tua. Kalau kita itu tetap orang tua, tetap anak, tetap namanya. Nah itu harus kita pikirkan. Sehingga di dalam kita itu melakukan pekerjaan ini karena Allah, semuanya tekankan karena Allah.
Itu yang dinamakan tidak nafsu. Itu awalnya tidak nafsu, bekerja juga tekankan karena Allah Ta'ala, sehingga dari pekerjaan inilah Allah nanti akan melihat si dia ini, kalau dia di situ dia nanti akan nyuri. Nanti lama-lama Allah memberikan petunjuk, dia akan keluar dari situ sehingga tidak di titik nyuri. Dia keluar, kemudian sebelum keluar dia sudah disiapin sama Allah Ta'ala. Ada orang yang ngomong ini aku butuh karyawan untuk ini. Duh, kok enak kayaknya kalau di sini saya bisa nyuri nih, nyuri batu, nyuri bata, nyuri besi dibangun, sudah selesai bangunan besinya masih 500 ton umpamanya, kan lumayan kan gitu ya. Iya, kau kenapa tahu? Ya emang ada sering kejadian seperti itu. Nah, ini kejadian ini akan merusak imannya terus menerus. Dan bagaimana Allah akan memberikan rizki yang halal, thayyib dan berkah? Ya susah dari titik itu. Nah, di titik yang inilah kita mulai belajar. Harus belajar apapun. Kasih tahu kalau mau ya nggak apa-apa, kasih tahu kalau nggak mau ya udah biarin aja. Ustaz, sebenarnya rezeki itu harus dicari atau Allah yang kasih rezeki, Pak Ustaz? Ya kalau rezeki itu dicari, persoalan dapatnya berapa itu Allah yang memberi. Nggak boleh kita tentuin saya harus dapat ini gitu. Target. Kalau Iya. saya umpamanya jadi tukang parkir, saya nih, kan ya tetap harus ada di situ. Tidak duduk-duduk aja sambil ngerokok umpamanya. Ini sering terjadi. Ya, ini saya jelaskan aja. Sambil rokok duduk, mobil masuk, diem, nanti mobil mau pulang baru dia. Nah, itu kan dia hanya cuma cari untung sebenarnya. Kalau mau boleh nggak itu? Oh, kalau secara manusiawi silahkan. Tapi kalau di depan Allah, oh jangan seperti itu. Kamu nyari untung namanya. Nah, yang begitu itu bisa aja saya sampai matinya ya jadi tukang parkir. Karena nggak ada jalan untuk saya itu membaik. Ayo Pak, kiri kanan. Kalau ada mobil datang sini. Enggak seperti itu. Nah, orang yang dulu saya sekarang tukang parkir, saya sini Pak. Suatu ketika orang yang masuk ke situ tuh lihat saya suka. Suka, dia tawarin, mau nggak kerja di tempat saya? Bisa gitu. Allah itu bisa, itu petunjuk. Hanya orang yang matanya ditutup sama nafsunya sendiri yang nggak mau. Enggak, saya nggak mau dipaksa dengan begitu. Padahal itu petunjuk dari Allah. Nah, kalau dia nggak mau, nafsunya dia menutup. Nah, disinilah orang nggak paham bahwa itu jalan dari Allah Ta'ala. Inilah sebenarnya rezeki itu tetap harus dicari, kemudian tetap harus rajin, tetap harus harus istiqomah ya dalam menjalankan kerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, disitulah nanti Allah akan menjadikan jalan dari kita yang mau mencari rezeki itu jalannya insya Allah baik, bukan jalan jelek karena kita mencoba baik. Lingkungan itu mana? Kalau umpamanya saya sama Haji, gimana caranya ngomong? Haji itu tahu kalau sama saya itu hormat, tapi saya kan tetap harus hormat, nggak terus Haji itu hormat sama saya tuh, kalau mau ketemu sama saya, WA dulu dong. Ya saya kan. Ya kalau memang saya ditelepon nggak bisa, WA boleh. Tapi kalau momennya saya ngomong begitu kan nggak enak didengar Haji. Padahal saya nggak ngomong, maunya Haji sendiri itu ngomong ditelepon nggak bisa, WA kan insya Allah bisa. Ringan. Itu nafsu juga atau? Itu kan nafsu saya sebenarnya, ingin dihormati. Lah kalau saya begini terus ya rezeki saya bisa aja dihentikan sama Allah Ta'ala. Berarti ego, kesombongan itu karena dorongan nafsu. Iya, nafsu memang dari mana? Betul. Dari mana? Dari mana? Umpamanya kamu, lihat wanita rambutnya kuning itu kan kenapa matanya begini terus? Kenapa yang lihat hitam biasa aja kan gitu? Bukan karena keinginan melihat aja itu Pak. Emang keinginan melihat dari mana? Dari leher begini aja otomatis gitu. Di sini kalau ada kuning terus otomatis begini gitu. Ya enggak, ya itu yang keroknya ini nafsu ini Pak Ustaz ya. Bukan biang kerok, itu sudah nas dari Allah Ta'ala. Ya kita harus mengelola. Caranya gimana itu? Supaya tidak nafsunya yang menonjol gitu Pak. Kalikan nafsu itu dengan 0, maka dia menjadi 0. Terus dapat 0-nya di mana? Untuk mengatur nafsu inilah kita belajar agama.
belajar agama dengan guru-guru yang baik, ya, bukan guru-guru yang ngajarin nafsu. Contoh orang yang dia punya banyak utang, datang ke seorang ustadz, pasti dikasih nih, baca ini, puasa sekian kali, bacaan sekian ribu. Itulah nafsu. Dia tidak mengajarkan ada di jalan Allah Ta'ala. Kamu dulu kenapa kamu bisa berhutang? Kan awalnya begitu ditanyain. Kan seperti itu, kenapa kamu harus berhutang? Pasti itu dari nafsunya. Lah kalau seorang ustadz itu ngasihnya hanya seperti itu ngajari, ustadz itu ngajari dunia. Lah itu tahu dari mana itu yang seperti itu beliau ya? Walam, saya juga bukan gurunya dia, saya juga bukan muridnya, saya hanya banyak melihat dari kok begitu sih. Kalau memang kita dakwah, ajarkan dekat kepada Allah Ta'ala, bukan ajarkan dia dekat dengan dunia, kan seperti itu. Gak bisa seperti itu. Wong kita itu diajarkan oleh Allah Ta'ala, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, umpamanya, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, umpamanya, kan gitu ya. Dalam ampunan Allah itu kita minta ampun tiap hari. Oh, belum tentu kita itu diampuni langsung. Lah kok kita itu berani ngomong, nanti kalau kamu ingin dikejar-kejar rezeki baca ini. Lah kok yakin? Berarti orang tersebut, pendakwah tersebut merasa dirinya Tuhan. Loh, ini kan dari guru-guru saya. Lah urutin aja, bener nggak kira-kira gurumu juga mau main-main dengan Tuhan nggak? Ya harus berpikir seperti itu. Yang memberikan rezeki itu Allah, bukan kita. Suruh baca itu rezekinya banyak, enggak. Buktiin aja kamu sendiri baca. Wong dia juga biasa-biasa aja. Saya kan nggak ngejar harta. Lah ngapain kamu itu cari ngajarin seperti itu? Yang kamu ajarin kan duniawi. Siapa tahu nanti kalau dia kaya, dia itu bersedekah. Jangan siapa tahu. Ajarkan dia benar-benar dekat sama Allah Ta'ala. Ajarkan lillahi ta'ala. Ajarkan benar-benar apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yaitu lillahi ta'ala dalam semua hal. Kalau memang dia itu salah yang mendatangi kamu, bilang dia salah. Kan kebanyakan enggak. Ya, kebanyakan mau nyenengin kan gitu. Kan kebanyakan mau nyenengin, apalagi yang datang itu pejabat. Seneng banget. Kalau saya emang enggak, biasa aja. Mengharapkan sesuatu yang lain. Nah, itu kan sama. Wah, ini mumpung nih. Saya emang enggak, biasa. Kalau memang dia salah ya saya tegur. Enggak boleh kamu seperti itu. Memang permasalahan di masyarakat umumnya tentang hutang, Ustaz. Kalau orang hutang datang ke seorang ustadz, pasti disuruh baca ini. Yang seharusnya mungkin ditanyain sebab-sebabnya, jangan sampai kejadian lagi, terus baru dikasih nasihat-nasihat. Mungkin seperti itu, Ustaz. Iya memang, tapi kan jarang. Oh iya. Ayo coba Haji. Enggak ada. Lah iya. Nah, saya ngasih taunya seperti itu. Kamu nafsunya yang kamu nomor-satukan. Jangan. Selama kamu nomor-satukan nafsu, selama hidupmu itu pasti akan kacau. Kalaupun kamu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala banyak, kamu akan sombong. Pasti. Oke. Karena nggak ada Allahnya. Kalau tahu ini karena nafsu, si fulan atau kita atau siapapun melakukan sesuatu karena nafsunya. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan dengan nafsu ini supaya, contoh misalnya tadi utang itu bisa lunas, misalnya kalau yang berutang itu Pak Ustaz. Saya tidak mengajarkan utang itu bisa lunas. Tapi saya tetap mengajarkan dekat sama Allah Ta'ala. Kamu sudah jauh, makanya kamu doa macam apa enggak dikabulin sama Allah Ta'ala. Dari sono, dari ustadz ini, dari kamu gabung, enggak bisa. Karena apa? Memang kamu jauh dari Allah. Kenapa? Karena ustadz itu juga ngajarinya dunia. Mana akhiratnya? Kan Allah menceritakan kejar akhirat, dunia mengikuti. Saya anggap hutang itu adalah dunia, betul nggak? Saya mengajarkan akhirat, dekati Allah, mohon ampunan, bersyukur. Dulu kamu itu kalau diberi rezeki itu jarang bersyukur. Saya bilang jarang itu emang jarang bersyukur. Kalau rezekinya datang, alhamdulillah. Berapa detik itu? Alhamdulillah 2 detik. Nah yang sekian jam, sekian hari, sekian tahun, sekian puluh tahun, ngapain kamu diem kayak gitu? Nggak pernah. Lah kalau Allah mencoba seperti itu, gelagapan. Nah ya salah siapa? Nah disitulah saya ngasih tahu, kamu salah di hadapan Allah Ta'ala. Jangan lakukan lagi. Kalau kamu ingin hutangmu lunas, deketi Allah. Banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bukan di titik kamu hutangnya dimohon ampun.
mohon ampun di banyak titik. Jangan dihutang. Misalnya ini sekarang begini Pak Ustadz, ada fulan lah katakan seperti itu, karena nafsunya akhirnya dia berhutang. Terus kita berikan nasihat dekati Allah. Akhirnya dia mendekati Allah dengan niat supaya hutangnya lunas. Ini boleh nggak? Ini niatnya kan sudah agak apa namanya? Kalau saya jawabnya ringan aja, terserah aja. Karena saya sudah jelasin seperti itu. Yang penting dekati Allah dulu. Saya nggak salah dekati Allah. Persoalan kamu itu mau niat begini, urusanmu sama Allah Ta'ala. Saya enggak. Mau kamu salah, urusanmu sama Allah Ta'ala. Saya nggak mau tahu. Yang penting saya kasih ilmunya, dekati Allah Ta'ala. Terus kamu biar ini, kan kamu bukan saya. Itu salah juga yang seperti itu Pak Ustadz ya. Maksudnya nggak usah tanya lah sama saya, jawab sendiri salah. Salah apa enggak? Kalau dia pengen menyelesaikan masalahnya, gimana itu jadinya ya niatnya? Kan kebanyakan seperti itu ya akhirnya itu. Iya, intinya itu kalau saya tetap deketi Allah. Itu aja. Kalau mamanya, mohon maaf nih, kalau mamanya ada tempatmu, ada saya diizinkan oleh Allah Ta'ala punya rumah, itu sebenarnya bukan keinginan saya bikin rumah. Karena apa coba? Karena ibu saya minta kumpul sama saya. Nah rumah saya nggak ada kamar untuk ibu saya. Akhirnya saya bilang, Ibu, kalau ibu betul mau, saya akan bikin rumah biar ibu di lantai 1 saja. Kamar mandinya di sini. Akhirnya ibu iya nak, boleh. Saya bikin. Nah di tengah perjalanan ibu saya dipanggil sama Allah Ta'ala. Rohati, udah waktunya cukup. Lah sudah selesai lah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Rumah sudah kadung dibuat. Nah kan nggak bisa, harus bayar. Gitu. Jangan apa? Jangan hutang. Iya kan gitu. Gimana sih kamu kok jadi ketawa? Saya juga pengen itu tapi nggak ada duitnya. Lah itulah yang harus kita ketahui. Saya itu hutang itu memang tidak berani sejak dulu. Saya minum dulu. Antara nafsu dengan pengen dekat sama Allah, pengen cepat punya. Lah itu kan nafsu. Iya, makanya itu hati-hati. Harus tanya dengan guru yang betul-betul paham. Jangan guru yang hanya nyenengin. Guru nyenengin itu begitu baca ini, pakai puasa ini. Jangan seperti itu. Kalau memang nggak ada dalilnya, jangan dipakai. Titik kalau saya. Deketin Allah terus menerus. Kamu ketawa terus. Kalau itu sudah terjadi pada kami nih ya Pak, yang usianya sudah seperti ini ya. Gimana harus titik baliknya itu harus bagaimana? Titik balik itu setelah bertanya itu kerjain aja. Amin. Ya kan gitu ya. Saya nggak akan menyalahkan apa yang kamu kerjain dulu, walaupun sebenarnya kamu bisa berpikir atau mengerti bahwa yang saya kerjain salah. Sudah titik itu. Taunya saya kerjain yang saat ini yang memang betul-betul dekat sama Allah Ta'ala. Kalau saya seperti itu. Makanya kalau ada orang dengan nafsunya kepingin kaya seperti murah guys, kan gitu. Ya emploan wae. Kalau uangnya hilang, karena apa? Karena dia menomorsatukan nafsu ingin kaya. Lah gimana? Tapi ikhtiar lewat media sosial media boleh kan itu Pak Ustadz? Ikhtiar gimana? Ya itu kayak tadi boleh. Itu boleh. Tetapi kan cara-caranya harus dilihat. Kalau mau trading ya dilihat trading itu apa aja, dari sisi pemerintah itu apa. Pemerintah itu tugasnya mengamankan masyarakatnya. Jadi kalau ada trading gimana legalnya, bagaimana yang tidak ilegal itu harus ngerti dulu. Jangan hanya dipamerin Porsche, Lambo, kemudian Ferrari dengan gaya pergi ke luar negeri, kemudian muka itu dipencet-pencet, hidung dipencet-pencet, dibikin mancung, dagu dikerok-kerok biar tirus. Itu nanti ditanyain loh sama Allah Ta'ala itu, yang hidung dipencet-pencet sama dagu dibikin tirus, ditanyain kamu maunya apa? Maunya gaya di sosmed Allah gitu. Pasti jawabnya gitu, karena nggak
nggak bisa bohong itu besok. Nah. Ustaz, kalau ada terlanjur orang udah nafsu, uangnya udah banyak Ustaz, tapi dia menyadari nih uang ini uang nggak bener nih istilahnya. Dia berusaha bagaimana caranya uang ini menjadi bener dengan proses pencucian uang ini. Nah, menurut Ustaz yang benar tuh harusnya gimana? Ustaz, kalau udah terlanjur duit itu banyak, kalau tadi kan patung bilang kekurangan hutang, kalau dia udah terlanjur banyak duitnya. Ini kalau Pak Haji nggak perlu saya jawab, udah kan nggak banyak uang. Kok tanyanya kok uangnya banyak sih? Iya banyak nih, dia nyadari ini nggak bener gitu. Harus gimana gitu? Kalau bener, kalau Haji saya nggak usah saya jawab gitu aja. Karena nggak mungkin. Bukan nggak mungkin, ya ada uang tapi kan nggak banyak. Iya. Kalau yang banyak kan harus dilihat uang itu dari mana. Iya. Kalau memang dari judi, nah inilah yang harus kita tahu. Ini yang berat di antara kita orang Muslim, berat di hati dan berat di pikiran. Dulu itu modalnya berapa? Dulu ya. Dulu. Kalau ingin betul-betul menghilangkan, kembali ke awal. Kembali ke awal. Itu kalau judi Ustaz, kalau yang dapat dari yang nggak benar selain judi? Oke, nyuri, Nah, nyuri gedung, maksudnya nggak benar. Iya itu korupsi. Kemarin juga tetap. Ya tetap gajinya dia berapa dihitung, kemudian yang lain dihilangkan, kasih ke yatim piatu, kasih ke yang berhak, nggak usah ngomong sama negara, nggak usah ngomong nggak apa-apa. Yang penting niatmu udah benar di hadapan Allah Ta'ala, selesaikan. Kemudian kamu dengan istri kamu ya jadi orang biasa. Titik. Mudah-mudahan kalau kamu mohon ampun diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalau saya begitu, kalau mau terapkan cara-cara Islami, hilangkan uang yang haram itu dihilangkan. Harus berani seperti itu. Kalau nggak dikerjakan bisa Allah yang nolin kali Ustaz? Enggak mesti persoalan juga ya? Enggak mesti pertama. Mulai dari nol. Mulai dari nol itu. Jadi yang repot itu persoalannya akhirat Ji. Kalau memang kita itu masih makan-makan, bukan punyanya kita, itu di akhirat itu ditanyain. Kalau kita itu makan itu hanya sepiring itu dimakan itu 15 menit lah. Itu di neraka itu bisa tahunan disiksa itu. Karena waktunya di akhirat itu kan lebih panjang daripada di dunia. Seperti itu. Kalau dia makan sampai dia mati, mau dia sakit kayak dari sakitnya aja udah ada dosa. Dari dia tidak mau melepas uangnya itu juga dosa lagi. Lah kapan dia bisa mendapat syafaat dari Rasul? Kalau dia sendiri itu tidak mau. Dia dengar kajian, alah, omong tok. Orang yang kaya-kaya itu rata-rata seperti adalah omong tok ya. Nanti kasih uang juga diam. Ya memang rata-rata teman kita dakwah tuh ya begitu, kalau udah kasih dia munduk-munduk. Kesandra dia. Iya. Itu rata-rata. Nah kalau saya begitu-begitu ya rata-rata tidak mau. Saya disuruh ngaji di situ. Mau apa dia? Mau pencalonan, tidak mau. Saya gitu, tidak mau. Dari awal sudah iya, saya sudah tidak mau. Seperti itu ya. Saya tidak mau memuluskan nafsunya dia. Itu yang harus dijaga. Lah kan kalau saya nggak dapat, nggak punya uang, berarti kamu itu tidak yakin dengan Allah Ta'ala. Kalau saya gitu, kamu nggak yakin sama Allah Ta'ala. Itu pertanyaan agar teman-teman yang dakwah itu paham. Berarti sebenarnya pendakwah itu jangan mencari nafkah di dakwahnya ya Ustaz? Emang yang nyuruh siapa? Kebanyakan orang kan pengen jadi pendakwah biar panggilan banyak. Nah itu dia yakinin akhirnya. Ya kalau itu jadi pekerjaan ya intinya karena Allahnya sudah jarang. Kan persentase berkurang, sangat berkurang. Kalau memang itu menjadi amal soleh bisa 100%, kalau itu sudah nyambi menjadi pekerjaannya ya nggak bisa 100%. 50% Ustaz belum tentu. Apalagi pada saat dakwah dia sombong, ujub, riya, ya sudah habislah dakwahnya dia.
Nah ini harus diketahui. Lah Allah itu sudah menyuruh kita kok. Qul la as'alukum alaihi ajran. Katakan. Itu memang Allah menyuruh pada Rasul Muhammad. Katakan. Wah, aku tidak minta bayar terhadap apa yang aku berikan kepadamu, yaitu Quran, ayat-ayat, pengajian. Berarti kayak kita itu sebenarnya yang enggak. Nah, yang lain pakailah ayat yang lain. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wa batagu min fadlillah. Nah, pakailah ayat itu. Kita harus berupaya. Itu harusnya. Ya, saya nggak bisa nyalahkan, tetapi ya harus ngerti lah. Ya Ustaz, ini kembali ke masalah yang tadi itu yang apa namanya binomo yang judi itu. Itu kan terhadap yang melakukan, terus terhadap yang kena tipu misalnya korbannya ini istilahnya Pak Ustaz. Apakah itu juga karena nafsu? Kemudian ini ya sahabat beriman, mungkin kalau ada yang terkena ini kita perlu nasihat guru kita ya supaya kita tidak terjerumus untuk yang keempat kalinya atau 5 kalinya. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan terhadap korban ini Pak Ustaz? Apakah harus menuntut apa bagaimana? Atau diamin aja? Ini di korban ini ada beberapa hal. Satu, dia memang itu yang harus dia jalani. Karena memang perilakunya dia ngawur. Itu harus itu. Jadi dia memang diambil hartanya oleh Allah Ta'ala. Karena bisa aja dia cari hartanya dulu juga bisa aja ngawur. Yang kedua, karena keinginan dan nafsunya dia sendiri. Sehingga di titik itu dia gejolak hatinya dan ingin kaya dengan seperti itu, banyak uang. Nah ini adalah orang-orang yang memang sama tertipu tapi karena nafsunya. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu bahwa seperti hal tersebut dijelaskan banyak itu. Kalau yang muslim tidak seperti itu, tidak seperti mudah kaya. Kalau kaya rata-rata judi, langsung itu judi. Kayak instan ya. Itu rata-rata judi. Lawang yang punya pekerjaan aja dia tetap masih banyak dosa, bisa kok. Dia punya perusahaan, dia dengan anak buahnya itu dolim enggak? Seperti itu. Nah kalau memang dia dengan anak buahnya dolim, nah dia dicatat oleh Allah Ta'ala kedolimannya. Sama. Nah kalau yang ketiga adalah orang yang berikutnya ini adalah orang yang memang itu ujian dari Allah Ta'ala. Ujian itu bagaimana? Dia biar ngerasain kalau hartanya hilang itu dia mau kemana. Nah diuji dari mana? Bisa aja memang dia cari hartanya halal. Bisa aja memang dia imannya cukup lumayan bagus. Cukup loh ya, cukup lumayan bagus daripada tidak punya iman maksud saya. Sehingga dia diuji dengan di situ. Karena ada orang yang imannya cukup kuat. Ini mamanya dia mau untuk itu nggak taunya itu nanti ada ibunya ngomong, nah ibu butuh uang untuk ini bisa nggak aku pinjam. Ini orang yang imannya bagus nih, dia mikir ini saya mau kaya sendiri atau nolong ibu saya. Mulai nih imannya mulai bagus, lebih mulia nolong ibu saya. Nggak jadi. Itu kalau punya uang Ustaz, kalau anaknya nggak punya uang gimana? Kalau Haji C nggak perlu saya jawab. Haji jangan gitu. Jangan gitu dong Ki. Minta apa? Gimana? Alah Ci. Aduh. Ya intinya seperti itu. Cara Allah untuk menyelamatkan harta orang-orang yang imannya cukup lumayan bagus di hadapan Allah itu banyak caranya. Sangat banyak caranya sebenarnya. Makanya Allah itu tidak akan salah pilih orang. Dan Allah itu akan sangat tepat apa yang terjadi di muka bumi ini. Mau orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala atas izin Allah, maksudnya bisa aja orang yang non muslim hartanya diperbanyak, atau orang muslim yang hartanya memang banyak. Dan harta banyak apakah itu tanda bahwa dia imannya bagus? Belum tentu. Itu istijrah. Rata-rata banyak yang istijrah. Karena apa? Dia hanya mengejar duniawi. Kalau dia kejar duniawi, insya Allah itu istijrah. Karena itu pemberian dari Allah Ta'ala karena dunianya dia. Nah itu istijrah.
Kalau dia itu dekat sama Allah lewat sholatnya, ya di sholat itu dia baik. Dia dekat dengan Allah melalui ngajinya, ya ngajinya itu dia baik. Dinilai tetap baik. Nah, pada saat dia itu merasa berhasil terus ngomong, dulu saya jadi sopir, setelah itu saya ngantar anaknya, bos saya ini, kemudian dengan gigih saya itu begini. Itu nggak ada Allahnya. Sama, itulah harta yang walaupun dia dikatakan sultan pun itu istijrah. Siapapun orangnya, karena tidak ada menyentuh Allah sama sekali. Dia dikasih kaki untuk mancal pedal mobilnya bose itu sendiri sebenarnya dari Allah, walaupun awalnya dia dari sopir, itu Allah. Dia dikasih termasuk sombong itu. Sombong bukan kalau begitu. Lah akhirnya sombong. Kalau udah sombong dia tanya banyak, emang itu disukai sama Allah? Enggak. Itu istijrah. Hilang semuanya, enggak ada. Dan dia bisa ngomong lembut kepada bosnya, mulutnya punya siapa? Kemudian dia ngomong lembut karena apa? Otaknya, karena dia ingin dinilai oleh bosnya, otaknya milik siapa? Kalau dia akhirnya dikasih kepercayaan, itu sebenarnya dari mana? Semuanya Allah ini. Kalau ada orang yang seperti itu istijrah. Walaupun dia sholat, walaupun dia berjumatan, walaupun dia ngaji, walaupun dia pengajian setiap minggu, itu istijrah hartanya. Dan kita kalau bisa hati-hati, siapapun orangnya, tidak peduli Allah. Makanya harta yang halal, yang thayyib, yang berkah, inilah yang kita cari. Persoalan nanti kalau punya uang banyak Ustaz, kemudian gimana kalau cari uangnya gini? Kalau itu haji, saya nggak perlu. Kalau orang sombong, pokoknya di mata Allah hilanglah semua. Yang namanya penyesalan kan belakangan Ustaz. Ya kalau di depan itu pendaftaran namanya. Terus dia bertobat, apakah yang hilang itu bisa balik lagi Ustaz? Tentulah. Emang Allah kurir. Apa namanya? Jauh dulu saya topet segala macam. Jangan dihilangkan. Telepon di topet, ini barang belum datang nih, gitu ya, datang. Emang Allah itu kayak topet, kayak nggak bisa kayak hitung-hitungan matematika gitu ya. Tidak bisa. Kalau ada orang yang bilang sedekah bikin biar kaya, enggak. Sedekah itu enggak bikin kaya, lama-lama dihujat. Lah orang yang sedekah untuk kaya akhirnya grundel. Nah itu sebenarnya yang tadi saya cerita. Karena memang dia itu pada waktu sedekah dia tidak ikhlas. Betul. Ada yang dia cari mengharap. Nah pada waktu ini nggak kejadian, kan jengkel marah. Nah karena apa? Walaupun dia sholat, Allah itu tidak butuh kok ibadah kita. Yang butuh itu patuh. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu patuh, taatnya, bukan ibadah kita. Kalau ibadah kita itu untuk duniawi, untuk apa? Diketawain sama malaikat, rokib diketawain, tit bagianmu tit. Itu. Jadi amal ibadah tuh sebenarnya untuk diri kita sendiri ya. Iyalah. Ya, bukan untuk Allah. Bukan, dong kita itu melakukan kebaikan itu ya untuk Kita sendiri. diri sendiri. Kalau kita melakukan salah atau dosa, untuk kita sendiri. ya balasannya untuk kita. Bukan kebaikan itu untuk orang lain. Bukan, di dalam Quran itu banyak ayatnya. Ya harus kita ketahui. Makanya jangan kirim ini. Enggak perlu kirim. Nah, disinilah yang harus kita ketahui, hati-hati. Apalagi sekarang itu crazy rate itu, ya hati-hati aja. Banyak. Karena memang sudah banyak. Kalau memang ini teman-teman dari kepolisian sudah ngincar, silahkan. Kalau memang merasa ditipu, lapor aja. Seperti itu. Ya memang itu hukuman di dunia, tapi di akhirat nanti nggak dihukum. Mana bisa nggak dihukum? Wong dia itu sudah merasakan hartanya orang lain. Dan yang kata-kata seperti Pak Ustadz sebut tadi itu juga yang mana nih? Banyak yang murah nih guys kan. Oh yang mana? Wah ini saya dapat ini karena wah saya dulu itu. Nah iya itu kan itu tidak ada Allahnya. Nah, dia merasa dirinya Tuhan. Itu orang itu salah itu ya Pak Ustadz ya? Bukan, itu baik itu. Salah lah. Orang semua gitu ya. Memang. Makanya banyak orang Muslim yang masuk neraka itu karena dia menganggap dirinya Tuhan.
kalau aku ndak kerja lembur ndak gini ndak iso aku ngidupin awak. Nah, mana Allahnya? Dia merasa dirinya Tuhan. Itulah. Kalau nggak tiap malam tahajud nggak dapat rezeki kan? Sama. Tahajud itu anjuran tambahan, bukan dari tahajud, dari Allah harusnya. Makanya kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita kerjakan. Gugur pahala tahajudnya itu. Semuanya udah gugur. Allah. Semuanya gugur, apalagi kalau sudah ngomong begitu. Saya mau tanya nih, saya sudah ngomong nih, bagi yang sudah ngomong, emang pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala bab itu? Tuh. Enggak. Kalau udah mohon ampun nggak balik lagi kan tadi yang Nah, itu kan matematika hitung-hitungannya jadinya. Kalkulator bisa memori. Ya enggak, itu hanya Allah. Kalau sudah begitu hanya Allah ya, itu hanya Allah. Dan juga kalau momennya pun tergantung orangnya mau ngembaliin apa enggak. Kalau saya bilang orangnya loh Ji. Iya. Betul? Orangnya. Kalau orangnya kekeh yang merasa dirinya benar ya nggak balik. Nggak mungkin bertobat juga dia. Nah, dia juga nggak tahu. Kalau tahu ya masih nyimpen. Nah, inilah yang harus kita ketahui, hati-hati. Pemerintah menetapkan mana yang legal, mana yang ilegal itu kita harus tahu. Disitulah tugasnya pemerintah. Makanya jangan suka ngecek pemerintah juga. Kalau pemerintah nggak salah ya nggak usah diejek lah. Akhirnya keejek sendiri kan gitu. Ya jangan siapa-siapa. Ya salah satunya hilang uangnya ya seperti itu. Janganlah. Ayo belajar. Dekati Allah Ta'ala benar. Nanti mudah-mudahan dunia kita itu mengikuti. Dunia itu apa? Ya yang ada dalam hati kita. Kadang-kadang keinginan kita itu di situ. Kebutuhan di dunia. Apa? Kita mendekati Allah, bersyukur setiap hari. Itu kita mendekati Allah. Tapi tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar. Ikhtiar itu yang dinilai bukan hasilnya, upayanya. Yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu upayanya. Niatnya. Bukan niat. Ya niat ya upayanya. Nah, itu yang dinilai di dalam perjalanan. Wong di dalam berupaya itu nanti beda kok. Awal sudah bismillah, di tengah jalan itu baru beberapa menit atau jam itu terus wah udah belok sudah. Nah ini itu harus kita kembalikan lagi pada relnya di jalan Allah. Dan itu sangat jarang sekali orang itu paham. Makanya hati-hati. Jeruk itu ada yang manis, ada yang asam. Dan warnanya kuning. Yang warna hijau belum tentu asam. Betul. Karena jeruk Pontianak itu nggak taunya manis. Durian juga Ustaz. Yang hijau belum tentu asam. Oh iya, Pontianak itu manis-manis ya? Manis. Pontianak belum tentu jeruk gitu. Walaupun ada jeruk Pontianak gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini penjelasannya Pak Ustadz, karena waktu kita juga terbatas. Sahabat beriman, akhirnya waktu yang memisahkan kita. Dan jangan lupa tadi kata-kata Pak Ustadz bahwa nafsu itu harus dikendalikan. Cara mengendalikan nafsu itu bagaimana Pak Ustadz? Belajar agama. Kamu jadi host kalah sama Mas Bobi. Belajar agama, ilmu agama yang betul-betul tidak dikotori dengan nafsu yang ngajari. Karena yang ngajari itu bisa masih punya nafsu. Manusia. Saya juga masih punya nafsu. Waduh, ngendaliinnya memang susah. Tapi ya memang harus dikendaliin seperti itu. Kalau punya keinginan kuat, itu nafsu. Tapi kalau nggak punya keinginan tiba-tiba kok pengen itu, kemudian dilihat manfaat nggak ini itu, kayaknya pas diperhitungkan lagi, dibikin lagi, besok diperhitungkan, seminggu diperhitungkan, 1 bulan diperhitungkan, kayaknya pas, bolehlah dibeli dan jangan ngutang. Oke, sahabat beriman, Jangan ngutang. insyaallah. Udah disimpulin langsung salam aja. Udah disimpulkan. Demikian tadi penjelasan dari Pak Ustadz Danu, guru kita semua. Nafsu itu yang memang harus dikendalikan. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan jangan lupa kita selalu berdoa minta ridho Allah kepada kita. Demikian tayangan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.